Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan MK Kebijakan Sumber Daya Perairan pertemuan yang keempat tentang ruang lingkup sumber daya perairan, yaitu peraturan dan perundang-undangannya. Oke, lanjut. Nah, pengelolaan sumber daya alam harus mengacu pada aspek konservasi dan pelestarian agar dapat terus terkelola dengan baik dan berkelanjutan. Kemudian berorientasi ekonomi hanya membawa efek positif secara ekonomi, menimbulkan efek negatif bagi kelangsungan kehidupan. Jadi maksudnya itu, kalau hanya mementingkan ekonomi, kita dapat memanfaatkan ekonominya atau hasilnya dengan tinggi, tapi tidak akan bertahan lama karena tidak berkelanjutan atau akan merusak lingkungan. Jadi harus imbang. Lanjut, memberi kesempatan ruang bagi peran serta masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan berkelanjutan. Jadi harus berkolaborasi dengan masyarakat, bahwa masyarakat diedukasi harus tetap memelihara lingkungannya walau memanfaatkan hasil perairan. Begitu juga industri. Industri juga harus dijelaskan agar mengelola perairan. Banyak, nah, dalam satu dekade ini secara umum sumber daya alam dan lingkungan hidup banyak mengalami tekanan di hampir seluruh wilayah tanah air. Jadi dengan banyaknya tekanan di perairan, jadi harus eh, kita harus ini menjaga ataupun mengurangi tekanan itu, ataupun kalau sudah banyak pemanfaatan atau tekanan dalam sumber daya perairan, kita harus melakukan upaya konservasi ataupun rehabilitasi. Tekanan lingkungan hidup didominasi oleh berbagai bencana alam, kerusakan sumber daya alam, dan menurunnya fungsi lingkungan hidup sebagai unsur penting dalam menjaga kehidupan. Nah, selain tekanan secara pemanfaatan oleh manusia, ada juga sumber yang disebabkan oleh bencana alam, kerusakan sumber daya alam karena faktor alami, kemudian menurunnya fungsi lingkungan hidup, fungsi lingkungan perairan. Jadi kita harus selalu mengkonservasi ataupun menjaga lingkungan. Hal serupa juga terjadi dalam pengolahan sumber daya kelautan, illegal fishing di zona ekonomi eksklusif, penambangan pasir laut yang merugikan negara. Nah, di situ harus dibahas di zona ekonomi eksklusif masing-masing negara tidak ada boleh pencurian ikan dan penambangan pasir karena akan merugikan masyarakat dan merugikan ekosistem di wilayah tersebut jika terjadi penambangan pasir dan juga pencurian ikan. Permasalahan lainnya adalah pencemaran yang berakibat pada kekurangannya keanekaragaman hayati laut. Nah, untuk industri ataupun industri rumah tangga atau perkapalan atau apa yang menghasilkan pencemaran di lautan harus direduksi ataupun dikontrol atau diawasi supaya tidak merusak perairan ataupun keanekaragaman hayati laut oleh zat-zat pencemar yang dihasilkan. Peranan pemerintah daerah sangat diperlukan dalam perumusan kebijakan. Nah, jadi peran pemerintah daerah sangat besar untuk membuat regulasi agar daerah tersebut tingkat pengolahan pesisirnya sudah terkontrol. Jadi sudah ada peraturan pemerintah lah. Jadi tidak bisa sembarangan lagi. Karena kesalahan dalam pengolahan dapat berpotensi mempercepat terjadinya kerusakan sumber daya alam. Ya jelas kalau kita salah mengolah potensi sumber daya alam akan mengakibatkan kerusakan. Nah, industri perlu dikendalikan untuk mengurangi kadar kerusakan lingkungan banyak tempat. Ya, pengendalian industri diperlukan agar kawasan perairan itu dapat menyimbangkan dengan jumlah industri yang ada. Jadi tingkat pemulihan diri kawasan itu sesuai. Jangan sampai lebih banyak industri dari kemampuan penyembuhan alami suatu perairan. Jadi terlambat penyembuhan maka akan tercemar atau terlambat mengasimilasi logam berat. Kebijakan di bidang sumber daya perairan ditujukan dalam upaya mengolah sumber daya perairan melalui teknologi ramah lingkungan. Jadi dalam menangkap ikan diusahakan menggunakan peralatan yang ramah lingkungan dan tidak merusak. Begitupun teknologi lainnya dalam mengelola perikanan harus yang ramah lingkungan. Memberdayakan masyarakat. Nah, masyarakat itu harus diberdayakan, yaitu dilihatlah status ekonominya. Apakah dia bisa memanfaatkan sumber daya itu dengan baik dalam segi penangkapan ataupun penjualan. Dan apabila nanti ada terkendala, maka pemerintah harus mencarikan solusi agar masyarakat ekonominya terselamatkan dan juga tidak mengambil sumber daya ikan atau sumber daya lainnya secara tidak terkontrol yang mengakibatkan cepat habisnya sumber daya, tapi hasil penjualan juga menurun. Jadi harus ada kontrol dan teknik bagaimana memasarkan produk tepat guna dan tepat waktu, dan juga bisa dimanfaatkan dengan baik. Jadi tidak mubazir lah. Yang keempat, memelihara kawasan konservasi. Kawasan konservasi kan sudah dikonservasi, tapi juga harus dikelola ataupun dijaga dengan baik.
Kemudian pengikut sertakan masyarakat dalam rangka menanggulangi permasalahan lingkungan. Untuk menyelesaikan permasalahan di lingkungan perairan harus mengajak masyarakat agar masyarakat terbiasa menjaga lingkungannya dan mengetahui apa manfaat buruk dari kerusakan lingkungan. Sasaran rencana kerja pemerintah adalah untuk kawasan perairan ya, berkurangnya pencemaran air, berkembangnya kemampuan adaptasi perairan terhadap iklim global, pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan, tersusunnya aturan pendanaan lingkungan yang inovatif sebagai terobosan untuk mengatasi kecilnya pembiayaan sektor lingkungan hidup. Untuk bagian ini maksudnya, apabila pendanaan bagi desa atau pengelola kawasan sangat kecil, maka desa itu diajarkan atau diberi pengarahan agar dapat mengelola sumber dayanya yang menghasilkan uang, misalkan menjadikan daerah sebagai ekowisata, tempat wisata kuliner, ataupun yang lainnya lah yang bisa menghasilkan keuntungan walau tidak mengandalkan bantuan dari pemerintah. Jadi sudah bisa mandiri. Jadi mereka ingin membuat dukungan atau aturan pendanaan lingkungannya, bagaimana cara mengelolanya ataupun bagaimana teknik manfaatannya. Lanjut, meningkatkannya kesadaran masyarakat. Kan pentingnya memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup. Nah, kesadaran masyarakat diperlukan dalam mengetahui pentingnya sumber daya alam sebagai penopang hidup manusia atau manusia hidup berdasarkan sumber daya alam. Kebijakan perbaikan pengelolaan sumber daya alam bidang kelautan harus diarahkan untuk mengelola dan mendayagunakan potensi sumber daya laut. Nah, aturan pemerintah itu agar kita memanfaatkan secara maksimal sumber daya laut yang ada agar tidak dimanfaatkan oleh pihak asing. Nah, jadi banyak alih sumber daya alam yang harus dapat kita kelola. Kemudian memperkuat pengendalian dan pengawasan. Bahwasanya pengawasan itu perlu untuk mengatasi pencurian ikan ataupun penangkapan ikan dengan alat tidak ramah lingkungan. Lanjut, meningkatkan upaya konservasi pesisir dan pulau kecil. Jadi konservasi itu penting untuk menjaga kawasan perairan agar tidak rusak. Lanjut, mengendalikan pencemaran itu jelas agar tidak tercemar, menjalin kerjasama regional dan internasional. Jadi diperlunya kerjasama agar apabila nanti ada bisa kerjasama untuk industri, kerjasama juga untuk pendidikan pesisir, ataupun saling patroli kebersamaan untuk mengetahui pencuri-pencuri ikan, jadi saling berkoordinasi. Yang keenam, mengembangkan upaya mitigasi. Jadi kita menyusun rencana untuk apabila suatu saat akan terjadi bencana, kita sudah siap. Yang tujuh, mendorong kemitraan. Jadi masyarakat itu harus berperan aktif dalam mencari mitra untuk mengelola potensi desanya. Jadi misalkan mereka terkendala di keuangan bisa mencari mitra, atau terkendala di ide bisa mencari mitra itu perguruan tinggi atau apa kan, atau kurang tenaga bisa mencari LSM atau masyarakat lain. Yang kedelapan, memperkuat kapasitas instrumen pendukung pembangunan kelautan yang meliputi IPTEK. Nah, dibutuhkan IPTEK atau sumber daya manusia dan kelembagaan dalam peraturan perundangan agar dapat instrumen-instrumen dalam hukum, instrumen-instrumen IPTEK itu jelas. Jadi kita punya sumber supaya pengembangan pesisir itu semakin baik. Potensi sumber daya pada suatu wilayah merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara dan perlu jaga kelestariannya untuk memanfaatkan kesejahteraan. Nah, pada amanat pasal 33 ayat 3 bab 14 tahun Undang-Undang 1945 itu bahwasanya kekayaan itu milik negara tapi bisa dikelola dan dimanfaatkan oleh masyarakat untuk negara itu sendiri, ataupun negara itu sendiri kan sebenarnya masyarakat itu sendiri. Mungkin dengan pengelolaan yang bagi hasil ataupun sedikit lah untuk pemerintah, biasanya berupa retribusi atau pajak, tidak banyak, lebih banyak kepada masyarakat. Sumber daya yang dimaksud ini yaitu sumber daya hayati dan sumber daya non hayati. Nah, di situ harus dikelola secara holistik atau keseluruhan. Sumber daya hayati itu perikanan ataupun yang dapat diperbarui. Kalau non hayati itu kayak minyak bumi atau batu bara. Nah, di situ pemberdayaan pengelolaan sumber daya perikanan menjadi dasar lahirnya Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, yaitu atas perubahan tentang Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004. Pada bagian B menjelaskan tentang penataan ruang konservasi pulau-pulau kecil pesisir dan pulau kecil nih, konservasi pulau kecil terluar hanya. Di sini pesisir adalah ruang lautan yang masih pengaruh kegiatan daratan, dan ruang daratan masih terasa pengaruh lautannya. Maksudnya itu daerah darat yang masih kena laut, dari laut juga masih terasa area daratannya. Kemudian pembahasan pulau-pulau kecil, perairan sekitar pulau kecil merupakan suatu kesatuan dan mempunyai potensi cukup besar pemanfaatannya berbasis sumber daya lingkungan masyarakat. Nah, jadi situ suatu kawasan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat di sekitaran pesisirnya,
yang juga bisa dihuni lah. Itu pengertian dari pulau-pulau kecil atau penataannya lah, penataan ruang konservasinya. Meliputi kawasan perairannya dan ruang di lautan. Nah ini kawasan konservasinya. Jadi kalau pesisir itu di area yang masih kena darat sama lautnya, di situ dikonservasi. Kita juga di pulau-pulau kecil di sekitaran perairannya lah, di sekitaran pinggir-pinggirannya lah. Sama juga sama kalau yang pesisir biasa kan pulaunya besar kayak provinsi apa ya, Pulau Sumatera, pulau apa. Kalau yang di pulau kecil, pulaunya kecil ya, sama juga manfaatannya konservasi pulau kecilnya. Pengolahan kawasan ini dilakukan oleh pemerintah daerah agar dapat lebih memahami kawasannya. Iya, karena pemerintah daerah itu lebih mengetahui kawasannya seperti apa. Jadi kan lebih cocok pemerintah daerah mengelolanya daripada dikelola oleh pihak asing ataupun pemerintah yang bukan dari daerah tersebut. Jadi kalau daerah sendiri lebih paham lah bagaimana juga kegiatan masyarakatnya ataupun adat istiadatnya. Secara kemitraan otoritas pelaksanaannya mengelola kawasan konservasi yang kurang lebih 16,2 juta hektar. Nah, masih banyak tuh kawasan konservasi itu, luas sekali lah kawasan konservasi yang tidak bisa pemerintah pusat lakukan sendiri. Jadi butuh bantuan dari pemerintah daerah atau pemerintah desa. Sedangkan secara umum harus dilaksanakan dalam pelaksanaan pembangunan kelautan perikanan masa depan antara lain. Nah, strategi secara umum yang harus dilakukan dalam melaksanakan pembangunan kelautan dan perikanan antara lain perlunya partisipasi stakeholder, itu pihak-pihak terkait dalam pengolahan kawasan untuk melindungi dan menjaga sumber daya. Stakeholder itu banyak, bisa pemerintah, bisa juga warga, LSM, dinas, atau gubernur, bupati lah, pihak-pihak yang terkait lah. Nah, sini perlu langkahnya strategi lanjutan dalam penegakan hukum yang jelas, belajar dari negara lain dalam pengolahan sumber daya laut. Nah, jadi penegakan hukum ataupun penerapan peraturan dalam kawasan konservasi atau wilayah yang akan dikelola harus jelas, dan kita belajar dari negara yang sudah berhasil dalam mengelola kawasan perairannya. Jadi kita semacam belajar lah dari mereka bagaimana mengelola kawasan tersebut. Kemudian arah kebijakannya, arah pengembangannya harus meliputi beberapa aspek bidang perikanan, perhubungan laut, pertambangan laut itu harus dikelola dengan baik, dan begitu juga industri maritim dan jasa kelautan. Oke deh, sekian dari saya untuk pertemuan MK Kebijakan Sumber Daya Alam Perairan yang keempat. Sampai jumpa lagi di pertemuan yang kelima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Babang? Bosan ya? Sabar Bang, masih udah 4 lagi. Kalau bersuara-suara dikit nggak apa-apa sih. Masih ada? Masih. Kalau bosan. Nanti habis rekam nih bisa main HP. Karena saya pakai mic-nya nih.